Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sumber dan lengkap sains. Di sini kami meranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Intan Khairatul Maulida, ada Kurnia Sabrinawati, ada Najwa Yahya, dan saya sendiri Latifah Adelusian. Baiklah, untuk materi pertama tentang sumber dan ruang lingkup sains akan diberikan materinya oleh Intan Khairatul Maulida. Kepada Intan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, yang pertama, ruang lingkup sains. Ruang lingkup sains sebagai pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu secara konseptual. Secara konseptual, yaitu hasil akhir dari proses penyimpulan, yang mana hasil akhir tersebut masuk akal dari berbagai bahan informasi dan pengalaman, sebagai keputusan akhir dan pikiran yang mempengaruhi sikap perilaku, di mana proses dan bahan-bahannya bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang. Sedangkan secara epistemologis, yaitu proses terbentuknya pengetahuan. Karena manusia mempunyai pengetahuan a priori yang dengannya pengetahuan apapun lalu dideduksikan. Menurut Descartes, yaitu pengetahuan a priori itu merupakan ide bawaan. Sedangkan menurut Spinoza, menurut Leibniz menyebutnya sebagai monad, yang merupakan principles of nature and their grace, form, and reason. Dan menurut Christian Wolff, menyebutnya sebagai prinsip-prinsip dasar rasio, itu sebagai bawaan untuk pikiran manusia. Beberapa pemikiran demikian dalam kajian filsafat disebut dengan aliran rasionalisme, yang mana aliran tersebut adalah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal, idea, substansi, form dalam proses terbentuknya pengetahuan. Di sini seorang Kant memberi tingkatan kepada pengetahuan manusia. Yang pertama itu tingkat paling rendah yaitu pengamatan indrawi. Yaitu pengetahuan tingkat indrawi ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan pengalaman, yang mana tingkat dasar bisa terjadi pada seluruh manusia. Yang kedua tingkat akal budi, yaitu pengetahuan pengalaman yang terkonstruksi oleh ruang dan waktu. Yang mananya jika berhenti akan hanya dikonstruksikan atau diberi kelanjutan lebih lanjut, itu akan menjadi pengetahuan akal budi. Selanjutnya yaitu tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat intelek atau rasio. Yang dimaksud dengan intelek adalah kemampuan asasi yang mencipta pengertian-pengertian murni dan mutlak, karena rasio memasukkan pengetahuan khusus ke dalam pengetahuan umum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih kepada aktivitas ilmiah yang akan dibacakan materinya oleh Kurnia Sabrinawati. Kepada Kurnia Sabrinawati, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan ruang lingkup sains yang kedua, yaitu sains sebagai aktivitas ilmiah. Yang seperti kita tahu, mencari ilmu atau mempelajari sesuatu bukanlah aktivitas yang menunggu secara pasif sampai suatu pengetahuan itu datang sendiri, tetapi harus dengan usaha yang secara aktif menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Dengan begitu,
Sebagai aktivitas ilmiah, sains dapat berwujud menjadi 3, yaitu yang pertama penelaahan atau study, yang kedua penyelidikan atau inquiry, yang ketiga pencarian atau search. Pencarian ini bisa sering disebut juga dengan usaha menemukan atau attempt of find, yang pada kenyataannya pencarian ini dilakukan berulang kali yang dinamakan dengan research atau penelitian. Berdasarkan beberapa macam aktivitas tersebut, maka saintis adalah sebutan untuk orang yang pada dirinya terkumpul karakter student dan researcher sekaligus. Ilmuwan adalah pembelajaran dan peneliti sejati. Jika dibuat tahapan, maka tahapannya adalah pertama-tama yaitu student, researcher, yang terakhir adalah scientist. Student itu bukan sekedar orang yang belajar, tapi student adalah pembelajar sejati yang terbiasa membaca, tumbuh daya baca, terus bergulat dengan bacaan, mengembangkan diri dengan bacaan, dan bergerak maju, serta mempersiapkan diri sebagai peneliti atau researcher. Selanjutnya, researcher. Juga bukanlah hanya orang yang bisa dan terampil meneliti. Ia tetap sebagai pembelajar yang tidak kenal kata lelah, tetapi dengan hasil-hasil penelitiannya yang bermanfaat. Ia terus bergerak mengokohkan dirinya sebagai saintis. Maka ilmuwan adalah pembelajar dan peneliti sejati mengungkapkan misteri alam dan sosial untuk kemanfaatan seluas-luasnya bagi manusia dan kemanusiaan, bagi kehidupan dan survivabilitas dunia. Selanjutnya, researcher. Researcher juga bukanlah hanya orang yang peneliti itu bukan julukan pragmatis atau yang sekedar disandangkan pada orang yang sedang dan telah melakukan aktivitas meneliti, tetapi sebenarnya itu soal karakter, soal jiwa, soal kebiasaan, dan bahkan gaya hidup seseorang. Bisa dengan mantap memiliki karakter seperti itu jika ia juga seorang pembelajar sejati. Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian itu adalah aktivitas manusiawi. Dalam arti menggunakan cara-cara dan langkah-langkah yang manusiawi, menggunakan penjelasan dan bahasa yang masuk akal, sudah tentu berbeda dengan masyarakat awam yang umumnya masih melakukan perbuatan dengan pertimbangan yang dangkal atau hanya ikut-ikutan, dan ikut kebanyakan orang. Juga bukan seperti paranormal yang perbuatannya tidak masuk akal, bukan juga seperti para agamawan yang umumnya dikuasai nalar, yaitu miracle dan kekuatan doa. Kembali ke moderator. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah disiplin ilmiah. Disiplin ilmiah ini akan diberikan materinya oleh Najwa ya. Kepada Najwa, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains sebagai disiplin ilmu atau disiplin ilmiah. Pertama-tama, di sini saya akan mengartikan tentang sains, yaitu representasi realitas oleh ilmuwan dengan menggunakan metodologi dan ukuran validitas yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagaimana sih proses representasi atau menghadirkan kembali realitas itu? Sebelum menjawabnya, marilah kita pahami dulu beberapa istilahnya. Yaitu yang pertama ada realitas, yang kedua ada fakta, yang ketiga ada data. Realitas yaitu hakikat apa yang sebenar-benarnya terjadi, yang berusaha untuk diungkap manusia atau ilmuwan. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa realitas sebenarnya kenyataan yang tidak hanya merupakan objek manusiawi, objek indrawi, tetapi bisa jadi juga objek rasio, objek perasaan, objek spiritual, dan lain-lainnya. Begitulah sebenarnya apa yang bisa ditangkap manusia tentang realitas ini. Tak lain adalah gejala-gejalanya saja. Pada awalnya, yang menarik ilmuwan untuk menangkapnya adalah gejala alamiah atau dalam filsafat biasa disebut fenomena natural. Dengan metode ilmiah yang dipakai, mereka sangat yakin terhadap adanya hukum-hukum tetap yang terjadi pada perilaku alam ini.
Yang kedua, ada fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia yang diyakini oleh orang banyak sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Dan yang terakhir, ada data. Data yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat, yang pada dasarnya adalah sebagian dari fenomena, yang mana ilmuwan peneliti tertarik untuk menangkapnya. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau disebut reliable. Tepat waktu dipercaya kebenarannya. Tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sains sebagai disiplin ilmu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya sendiri sebagai Latifah Dilusia akan menjelaskan tentang cabang ilmu dalam sains. Cabang ilmu dalam sains dibagi menjadi 6 hal. Yang pertama ada ilmu matematika. Ilmu matematika adalah ilmu yang menyelidiki tentang hubungan antara hal-hal yang dapat diukur, baik itu secara nyata maupun secara abstrak. Matematika murni ini berbeda dengan ilmu lainnya, karena matematika hanya berhubungan dengan logika, bukan berhubungan dengan hukum yang mendasari alam. Tetapi, karena matematika dapat digunakan untuk memecahkan begitu banyak masalah ilmiah, maka matematika dianggap sebagai ilmu itu sendiri. Kemudian ada aritmatika. Aritmatika ini adalah pusat dari matematika. Ini melibatkan penggunaan angka untuk perhitungan. Penggunaan matematika ini telah banyak membantu para ilmuwan, misalnya seperti menghitung kecepatan pada suatu saat tertentu, dan kalkulus yang membantu penentuan hukum gerak Newton dan teori elektromagnetisme. Selanjutnya ada ilmu fisika. Ilmu fisika adalah ilmu yang menyelidiki sifat dan perilaku materi dan energi pada rentang ukuran dan skala yang luas. Dalam fisika ini sendiri, para ilmuwan mempelajari tentang hubungan antara materi, energi, gaya, dan waktu untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini dapat membentuk perilaku fisik dari alam semesta. Cabang ilmu fisika meliputi 2. Yang pertama ada mekanika dan selanjutnya ada termodinamika. Mekanika ini adalah ilmu yang mengatur perilaku objek di dunia makroskopis, sedangkan termodinamika adalah studi tentang panas dan efek perubahan ion panas menjadi energi jenis lainnya. Ilmuwan fisika juga mempelajari tentang materi di tempat lain di alam semesta, seperti planet dan bintang. Sementara astronom adalah ilmu yang mempelajari tentang langit secara umum, dan astrofisika adalah cabang ilmu dari astronomi yang menyelidiki tentang sifat fisik dan kimiawi bintang serta benda lainnya. Selanjutnya ada ilmu bumi. Ilmu bumi ini mempelajari struktur dan komposisi dari planet kita, dan juga proses fisik yang membantu pembentukannya. Geologi sendiri berfokus pada struktur bumi, dan geografi adalah studi yang berfokuskan pada permukaan planet, termasuk perubahan-perubahan fisik yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya ada ilmuwan di bidang geomorfologi yang mempelajari tentang alam bumi saat ini, dan ada ahli mineralogi yang mempelajari tentang mineral yang ada dalam kerak bumi dan mempelajari cara pembentukannya. Selanjutnya ada ilmu alam.
Ilmu alam ini mencakup semua bidang studi yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti biologi. Biologi adalah salah satu ilmu studi umum yang mempelajari tentang asal-usul, perkembangan, struktur, fungsi, evolusi, dan juga distribusi makhluk hidup. Biologi ini dapat dibagi menjadi botani yang mempelajari tentang tanaman, zoologi yang mempelajari tentang hewan, dan mikrobiologi mempelajari tentang makhluk organisme mikroskopis. Selain mempelajari tentang organisme individu, para ilmuwan ilmu alam juga menyelidiki tentang cara makhluk hidup berinteraksi. Studi tentang interaksi ini dikenal dengan ekologi yang telah menjadi studi utama dalam ilmu alam. Selanjutnya ada ilmu sosial. Ilmu sosial ini mengeksplorasi masyarakat dunia masa dulu dan sekarang dan cara manusia tersebut berperilaku. Ilmu sosial ini termasuk sosiologi. Ilmu sosial ini termasuk sosiologi yang menyelidiki tentang cara masyarakat terstruktur dan bagaimana fungsinya, serta psikologi yang mempelajari tentang perilaku individu dan pikirannya. Psikologi sosial ini mengacu pada penelitian dalam kedua bidang ini. Psikologi sosial ini meneliti tentang cara masyarakat mempengaruhi perilaku dan sikap orang lain. Cabang lain dalam ilmu sosial ini ada antropologi yang memandang manusia sebagai spesies dan meneliti semua karakteristik yang membuat kita menjadi diri kita sendiri, dan ilmu politik, hukum, dan ekonomi yang merupakan produk masyarakat manusia. Walaupun jauh dari dunia ilmu fisika, semua bidang ini dapat dipelajari secara ilmiah. Dan yang terakhir ada teknologi. Dalam teknologi, pengetahuan ilmiah diletakkan pada tujuan yang praktis. Pengetahuan ini terutama berasal dari matematika dan juga ilmu fisika yang digunakan untuk merancang mesin, bahan, dan proses industri lainnya. Cabang-cabang dari teknologi ini meliputi teknik penerbangan dan kelautan dengan keahlian menentukan aliran fluida. Teknik sipil menghasilkan ahli yang memastikan struktur seperti bendungan dan menara perkantoran yang tidak akan runtuh, serta teknik komputer yang berkaitan dengan perangkat keras dan desain perangkat lunak. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Dan apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan saran? Dipersilahkan. Baik, kepada kelompok penyaji, perkenalkan nama saya Mama Saradita dengan NIM 22029143. Di sini saya izin menambahkan materi mengenai sumber-sumber sains. Yakni sumber-sumber sains ini juga telah ada sebelumnya pada Al-Quran. Yakni misalnya mengenai garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi, matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini juga sudah dijelaskan dari Al-Quran, yaitu Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari kedudukannya itu beredar di dalam garis edarnya. Terus ada juga contoh selanjutnya terbentuknya air hujan. Jauh sebelumnya, para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat, yakni tertera dalam surat Ar-Rum ayat 48-49, yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya.
dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun, mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Terus contoh selanjutnya itu ada sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 3, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Terus juga ada contoh selanjutnya itu pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi sebelum para ilmuwan menemukan fenomena-fenomena sains itu juga sudah dijelaskan bahwa di Al-Quran juga sudah dijelaskan sumber-sumber sains itu juga sudah dijelaskan sumber-sumber sains itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Haradita. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang akan memberikan saran atau tambahan materi? Izin moderator? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marina Fitriani dengan NIM 20293. Nah, di sini saya sedikit menambahkan dari penjelasan Mamas tadi, mungkin terkait sumber-sumber ilmu pengetahuan alam atau sains. Kalau di sini saya lebih ke yang ilmu pengetahuan alamnya, itu ada beberapa sumber. Yang pertama itu ada menurut paradigma filsafat barat, itu ada diantaranya seperti idealisme. Nah, yang mana idealisme itu merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Lalu yang kedua, empirisme, yaitu berasal dari pengetahuan melalui pengalaman. Lalu yang ketiga, itu adalah rasionalisme, yang mana menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Lalu kritisisme, yang mana dalam arti luas merupakan sebuah epistemologi yang menempatkan akal budi sebagai nilai yang amat tinggi, tetapi akal budi memiliki keterbatasan. Serta positivisme, karena yang itu kepada kata positif itu sendiri yaitu lawan dari hayalan, merupakan sesuatu yang real dan objek penyelidikannya didasarkan pada kemampuan akal. Serta menurut saintis Islam mungkin hampir sama dengan yang dijabarkan oleh Mamas tadi. Tapi mungkin poin-poinnya seperti sumber kalau dari Islam itu kayak manusia sebagai pengamat yang berpikir, karena kita sebagai manusia diberikan akal yang bertujuan untuk berpikir. Lalu interaksi manusia dengan alam, serta
Yang tadi sarana kita tuh berpikir secara ilmiah. Oke, dan mungkin itu sedikit tambahan dari yang disampaikan Mamas dan yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, maaf tadi atas kendalanya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang akan menambahkan materi lagi? Dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada penambahan materi lagi, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Baiklah, pertanyaan pertama saya beri kepada Latifah Aulia Putri. Kepada Latifah Aulia Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Baik, pertanyaannya, setelah kita mengetahui cabang-cabang sains, bidang sains yang manakah yang paling utama kita pelajari terlebih dahulu? Sekian pertanyaan saya, moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua akan saya berikan kepada Nurul Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Salsabila ingin bertanya tentang menjelaskan keterkaitan pembelajaran sains dengan pengetahuan ilmiah. Terima kasih, moderator. Baik, ya pertanyaan ketiga saya akan berikan kepada Randy Triputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Putra dengan Waalaikumsalam. 202 Di sini saya masih bingung kenapa kimia tidak dijadikan atau tidak diberikan tempat tersendiri pada cabang ilmu dalam sains. Padahal kan pada ilmu kedokteran, farmasi, itu ilmu kimia lebih diterapkan dibandingkan ilmu yang lainnya. Kemudian di sini cabang ilmu dalam sainsnya tidak ada ilmu kimia. Kenapa demikian? Terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan pertama ini kami akan menerima 3 pertanyaan dan tolong beri waktu untuk kami mencari jawabannya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul Salsabila. Yaitu pertanyaannya, jelaskan keterkaitan pembelajaran sains dengan pengetahuan ilmiah. Keterkaitan pembelajaran sains dengan pengetahuan ilmiah yaitu dalam pengetahuan ilmiah terdapat 3 tingkatan pengetahuan manusia. Seperti yang kita tahu bahwa tingkatan tersebut merupakan sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain. Yang mana telah dijelaskan tadi bahwa menurut Kant terdapat 3 tingkatan pengetahuan manusia, yaitu tingkatan pertama, tingkat pengamatan indrawi. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita semua menggunakan alat indera kita dalam segala aspek, termasuk itu di dalamnya dalam belajar, yang mana kita menggunakan indera mata, telinga, dan sebagainya dalam proses belajar. Dan itu tentunya juga kita menggunakan hal itu dalam pembelajaran sains. Yang kedua, tingkat akal budi, yang mana pengetahuan yang sudah terdapat, pembagian beberapa tingkatannya. Misalnya dalam pembelajaran sainsnya, yaitu dalam mengkategorikan hewan-hewan seperti hewan karnivora, herbivora, atau omnivora.
Maka dari itu, untuk mengkategorikan berbagai hal lainnya, kita menggunakan pengetahuan akal budi kita sendiri. Selanjutnya tingkat terakhir yaitu tingkat rasio atau tingkat intelek. Yang mana itu adalah tingkatan paling tinggi dalam pengetahuan manusia. Misalnya dalam pembelajaran sains, yaitu pada proses penelitian satu kasus, kita harus menggunakan suatu data yang mana kita harus memahaminya dengan menggunakan pengetahuan tingkat tinggi gitu, nggak boleh asal-asalan aja gitu kan. Jadi pembelajaran sains dengan pengetahuan ilmiah itu sangat keterkaitan satu sama lainnya. Terima kasih. Gimana Nurul? Apakah ada yang mau menambahkan teman-teman? Terima kasih jawaban dari Intan. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Intan. Baik Nurul, terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman yang tadi bertanya, silahkan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, selanjutnya pertanyaan Latifah Aulia Putri yang akan dijawab oleh Kurnia Sabrinawati. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan dari Randi dan Latifah Aulia karena saling bersangkutan. Kenapa kimia tidak diberikan tempat sendiri pada cabang ilmu dalam sains? Itu karena yang telah kami cari, ilmu kimia itu cabang utama dalam sains, yang mana ilmu kimia ini merupakan ilmu pusat karena menghubungkan berbagai ilmu lain seperti fisika, ilmu bahan, dan teknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan geologi. Koneksi ini timbul melalui berbagai disiplin yang memanfaatkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, kimia fisik melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika terhadap materi pada tingkat atom dan molekul. Kalau pertanyaan Latifah Aulia Putri tadi, setelah kita mengetahui cabang sains, bidang sains yang manakah yang paling utama kita pelajari terlebih dahulu? Sebenarnya semua cabang sains itu harus dipelajari dengan bersama-sama. Tapi ya, yang seperti yang Nia jelasin tadi, cabang sains yang paling utama itu ilmu kimia, yang merupakan ilmu pusat dari karena ilmu kimia ini disebut juga dengan ilmu pusat, yaitu cabang utama dari ilmu sains tersebut. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, apakah Latifah Aulia Putri dan Randi Triputra bisa paham dengan penjelasan dari kelompok kami? Ya, terima kasih pada kelompok 3, saya sudah paham. Terima kasih pada kelompok 3. Mungkin saya sudah paham. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Maaf, sebelum itu, apakah dari pertanyaan sebelumnya ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya?
Jika tidak ada, kami akan membuka. Izin moderator. Silahkan kepada Laila Sapitri. Boleh itu bertanya perihal jawaban yang diberikan Kurnia tadi. Boleh. Kurnia kan bilang tadi kalau seandainya cabang ilmu yang penting itu kan ilmu kimia. Bukankah dalam setiap ilmu tuh ada ilmu matematika? Kenapa enggak matematika yang paling penting kita pelajari dulu terlebih dahulu? Soalnya dalam kimia tuh ada matematika, dalam fisika nanti ada matematikanya juga gitu. Baik, terima kasih kepada Laila Sapitri. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silahkan mengangkat tangan. Kepada Mulia Ade, dipersilahkan. Baiklah, maaf sebelumnya Tifa, dia ingin tanya materi kelompok 3 terkait ruang lingkup sains dan sumber sains kan? Jadi Iya. ini berkaitan dengan penambahan materi yang disampaikan oleh Hina tadi, yang mana mungkin kelompok 3 lupa memasukin ke dalam PPT atau gimana. Yang jelas saya ingin tanyakan di sini yaitu tentang sumber sains yang Marlina tambahkan tadi. Kelompok 3 juga bisa lihat materinya tuh di e-learning. Jadi pertanyaan adik itu yang disampaikan oleh Marlina tadi kan yaitu sumber sains menurut paradigma filsafat barat yang mana terdiri dari idealisme, rasionalisme dan lain-lain. Pertanyaan adik itu bertuju pada rasionalisme yang mana aliran rasionalisme ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Jadi pertanyaan Ade yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan yang benar berdasarkan pandangan rasionalisme. Apakah cukup dimengerti? Baik, kami paham. Tolong kepada teman yang sudah bertanya untuk melampirkan jawabannya di kolom chat. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kepada Leonita. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Leonita dengan NIM 2202979. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan cabang ilmu dalam sains. Tadi kan dijelaskan cabang ilmu dalam sains itu ada matematika, sosial, teknologi, ilmu alam dan juga ilmu fisika. Di sini saya ingin bertanya, mengapa ilmu seperti matematika, sosial dan teknologi diperlukan dalam sains? Padahal yang sering kita dengar itu tentang sains adalah ilmu yang berkaitan dengan alam. Contohnya itu ilmu yang mempelajari berbagai aspek seperti fenomena alam secara terorganisir dan sistematik dengan metode tertentu. Ilmunya yaitu misalnya seperti ilmu biologi, fisika, kimia, dan ilmu bumi. Lalu ilmu seperti matematika, sosial, dan teknologi itu diperlukan dalam sains. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih kepada saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Leonita. Tolong beri waktu kepada kami untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan Leonita yang akan dijawab oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Leonita, yang mana pertanyaannya yaitu, mengapa ilmu seperti matematika, sosial, dan teknologi diperlukan dalam sains? Baiklah, di sini kita tahu bahwa sains itu tidak hanya menyangkut soal biologi ataupun kayak hal yang berkaitan dengan IPA. Cuman sains itu kayak berkaitan dengan semua alam yang ada di dunia ini. Kalau kenapa matematika itu diperlukan dalam sains, saya rasa kalian semua sudah tahu, kayak teman-teman udah tahu gitu kan, kalau matematika itu memang diperlukan dalam semua cabang ilmu gitu, kayak semua itu pasti ada perhitungannya gitu kan. Kayak misalnya kita dalam mengolah data suatu kasus gitu. Nah, maka kita harus mengumpulkan data dengan ilmu statistik. Itu ilmu statistik itu dengan menggunakan ilmu matematika. Kalau sosial, misalnya kita dalam mengamati suatu kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang itu juga termasuk dalam sains. Sedangkan kalau teknologi, jika kita mengamati suatu kasus juga, kita nggak mungkinlah menggunakan menggunakan cara manual gitu, misalnya dalam suatu misalnya mengamati suatu kasus gitu kan, nggak mungkin lah kita menggunakan tidak menggunakan alat, pasti kita menggunakan alat teknologi yang canggih gitu kan, supaya kasus kita itu akurat, hasilnya akurat gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah Leonita bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Intan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya memahami apa yang dijelaskan oleh Intan. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan Mulia Ade yang akan dijawab oleh Najwa. Kepada Najwa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mulia Ade Alfitri. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan yang benar berdasarkan aliran rasionalisme? Di sini yang sudah tertera di materi, pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Jadi, rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika lainnya. Dan dalam mendapatkan pengetahuan yang benar, kita dapat menggunakan metode ilmiah dengan menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif dalam membangun pengetahuan, melakukan pendekatan secara rasional, dan digabungkan dengan pengalaman empiris manusia. Sekian dari itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ade. Apakah Ade bisa mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya Najwa. Ade bisa paham atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Laila yang akan dijawab oleh Kurnia Sabrinawati. Kepada Nia, kami persilakan.
pertanyaan Laila kan tadi itu bahwa ilmu yang paling utama yang ingin dipelajari adalah ilmu kimia. Padahal dalam kimia terdapat matematika, dalam fisika pun terdapat matematika. Kenapa tidak ilmu matematika yang paling penting untuk dipelajari? Semua ilmu, cabang ilmu sains itu penting. Yang dibahas tadi itu kan yang paling utama. Yang paling utama itu ya ilmu kimia. Yang lainnya itu ilmunya itu penting-penting semua gitu. Jadi yang paling utama itu ya ilmu kimia. Baiklah, saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Laila. Semua cabang ilmu itu penting, termasuk yang matematika tadi. Tadi kan yang ditanyakan ilmu yang cabang ilmu yang utama. Jadi menurut sumber yang kami cari itu yang utama itu adalah ilmu kimia karena ilmu kimia itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia gitu. Nggak ada sinyal. Baik, apakah Laila bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih kelompok 3. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan tambahan dari jawaban kami? Baiklah, jika tidak ada, kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Dan jika ada kekurangan dari kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kesempatan di lain waktu, kita akan membahas tentang materi yang belum sempat kami bahas dalam pertemuan kali ini. Saya Latifah Rizia, selaku perwakilan dari kelompok 3, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ariel.